Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi nih grup diskusi dan rekomendasi sesi 19 atau bulan Maret 2023. Aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret 2023. Dan apa itu grup STS rekomendasi? Nah, kita lihat STS yang lagi jalan ya, STS 18. Di sini kita ada menu swing, ya rekomendasi swing, ada rekomendasi juga untuk scalping saham-saham gorengan. Dan untuk swing ini biasanya saham-saham blue chip aja teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sibuk, Mas Bro tetap bisa masuk grup rekomendasi. Nanti kita belinya saham swing aja. Dan bagi teman-teman yang belum jelas tentang STS diskusi dan rekomendasi Maret 2023, Mas Bro bisa langsung kontak aja saya di deskripsi teman-teman ya. Donasinya 100.000, bingung langsung kontak aja. Nanti kita akan jelasin sebelum Mas Bro itu memutuskan untuk masuk atau enggak ke grup ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas IPO Sage, yaitu PT Sabta Usaha Gemilang Indah. Nah, untuk sektor adalah properti dan real estate untuk periode book build-nya sampai tanggal 22 Februari. Nah, nanti pesen aja kalau udah offering seperti ini teman-teman. Kita kan udah kemarin udah pesen footer dan video, tapi belum penjatahan ya. Nanti kita akan info di tab komunitas berapa kira-kira jatah yang saya dapat. Nah, kita lihat di sini untuk harganya 100 sampai 125. Ini menarik banget, Mas Bro, IPO-nya karena buarannya banyak. Dan kalau menurut saya ini mirip-mirip BSBK waktu di awal-awal IPO ya, yang volumenya gede itu. Jadi kita bisa cuan lumayan banyak. Jadi kalau IPO yang awalnya volumenya gede, kita tuh bisa HK banyak ya. Jadi saya waktu itu cuan lumayan sih di BSBK. Selain saya dapat IPO, saya juga HK sahamnya soalnya. Nah, semoga aja mirip BSBK nih guys, karena juga sektornya sama persis. Cuman kalau si Sage ini di Bogor, di Cibinong Mas Bro, Pakansari. Nah, pokoknya kalau teman-teman wilayah Cibinong pasti tahu ini PT. Nah gitu guys, kalau wilayah Cibinong. Nah, kita lihat di sini stok yang ditawarkan adalah 16 juta lot nih. Lumayan banyak teman-teman. Nah, kita langsung aja bagian underwriternya ini sangat legendary teman-teman ya. II Mas Bro, Dana Tama. Wah, Dana Tama itu terkenal kalau dia ngipoin saham itu bagus ya. Wah, semoga aja teman-teman. Udah semangat lagi saya ini. Jangan sampai ketinggalan pokoknya IPO ini teman-teman. Ini menarik banget buat Ibu Hunter pokoknya. Mungkin jauh lebih menarik daripada PGO atau future, ini lebih menarik lagi. Nah, oke, kita langsung lihat aja teman-teman ke bagian sini, yaitu Dana Tama. Ini yang terakhir Dana Tama itu kalau yang info di sini itu adalah ngipoin dari NTBK, tapi dia sama SF ya. Kita lihat NTBK. Nah, tapi dia sama Surya Fajar. Surya Fajar tuh suka tukang guyur sih. Oke, di hari pertama untuk NTBK lumayan teman-teman ya. Ya, di sini sempet arah 2 kali lah. Jadi bagi teman-teman yang ikut IPO NTBK itu udah pasti cuan. Ya udah pasti cuan, karena kalau nggak cuan pun bisa dijual di tanggal 16 Februari dan cuan juga sih. Ya kalau yang beruntung bisa dapat dijual di sekitar harga 133 sampai 156. Oke, kita lanjut. Yang nomor 2 itu adalah saham dari BSML, main yang legendary guys ya. Waktu itu sih Dana Tama ini ngipoin BSML, nah guys, sendiri. Nah, kita lihat ya BSML. Nice. Mantap sekali guys. Ya sempat arah 2 kali lah, cuman dibawa turun dikit gitu langsung sampai 2000 guys. Serem banget ya. Nah, terus selanjutnya yaitu saham dari NICL. Nah, Nipa Mineral. NICL juga arah berjilid-jilid. Ini saya juga ikut, guys. Wow, mantap pokoknya. Duk. Ini arah 1, 2, 3, 4 kali arah lock, teman-teman. Wah, berarti yang ikut IPO Hunter ini udah cuan minimal itu hampir 200%. Oh, gila di NICL. Kenyang banget saya di NICL, guys. Saya bisa jual di sini, di arah keempat. Nah, ini kan kebongkar. Nah, saya udah kena TS di sini nih. Saya inget banget di NCL, luar biasa. Nice, terus selanjutnya adalah saham dari MGLV. Ini saya lupa ikut apa enggak. Kayaknya enggak deh MGLV deh. Nah, MGLV tetap aja ya. Dia, akselerasi teman-teman ya. Pantesan ya, saya nggak ikutan. Pokoknya arah lah. Di sini akselerasi pun dia arah 5 kali. Terus ini sama HP. Kita lihat HP saya ikut. MGLV saya berarti nggak ikut ya, saya nggak inget. Mungkin karena akselerasi. Nah, HP ini juga dapat arah 3 kali saya teman-teman ya. Jadi kejual di hari ketiga. Mantap. Oke, terus selanjutnya adalah LFLO. Ini saya nggak ikut guys. LFLO. Nggak inget saya kalau ikut ini. Kalau yang nggak inget berarti nggak ikut.
Tuh, bener kan akselerasi? Oke, kita lihat di sini ya untuk LFLO juga walaupun akselerasi dia 1 2 3 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali arah. Anjir ya. Mantap sekali pokoknya. Ini serem kalau ngepoin tuh keren, guys. Ini, guys. Mantap. Sofa. Kita lihat sofa yang terakhir ya. Sofa ini akselerasi, guys. Dan di tahun ini saya juga belum beli IPO sih. Tahun 2020 saya belum beli IPO, teman-teman. Mulai beli IPO itu tahun 2021. Oke, ini arah juga si sofa walaupun cuma 2 kali. Ya pokoknya bagus lah kalau II itu menurut saya underrated terbaik di bursa ya II. Gitu sih kalau dia IPO. Next kita lihat aja langsung ke bagian perusahaannya teman-teman atau apa namanya ini prospektusnya. Kita lihat yang pertama nomor 15 ya, kita lihat. Ini sebentar. Nah, ini adalah keterangan tentang saham yang ditawarkan. Di sini jumlah saham yang ditawarkan adalah segini, Mas Bro, 1,6 miliar lembar, sekitar 20% dari total modal investor. Nah, kita lihat di sini. Ini yang menarik yaitu waran. Setiap 4 saham baru dapat 5 waran seri 1. Jadi warannya lebih banyak daripada sahamnya. Mirip BSBK, ya enggak ya? Seperti itu, guys ya. Mantap. Pokoknya HK dalam jumlah besar. UE-nya dukung, warannya 4/5. Wah, ini pokoknya kalau punya duit banyak sih saya masukin semua berani, guys. Asal pakai sekuritas yang kenceng ya. Jangan pakai sekuritas yang suka lelet. Nah, ya kalau yang suka lelet sih ya mending mikir-mikir lagi. Tapi kalau sekuritas kenceng sih masuk berapapun berani saya nih. Oke, terus kita lihat di sini masuk bisa baca sendiri dan total warannya ini kita lihat ya. Di sini duit yang didapat berapa nih sebentar ya. Nih guys ya, duit yang didapat adalah 161 sampai 200 miliaran. Ya lumayan oke lah, ini papan pengembangan teman-teman jadi aman-aman aja. Terus untuk rentang harganya 100 sampai 125. Jadi moga aja di list 100 lah ya, biar beggar sampai 200 kan gitu kan. Di sini harga tebus warannya 90 sampai 110. Ya ini mirip-mirip BSBK lah. BSBK tebusnya di 125. Terus kalau CBRE itu kalau nggak salah di 90 ya. Ya. Tapi kan CBRE juga naik juga sih kalau nggak salah ya. Ini BSBK CBRE ini hampir milik warannya. Kita lihat CBRE saya lupa. Ya arah 2 kali, 3 kali. Lumayan ya, arah ini juga masih arah. Ini juga dapat arah 3 kali juga BSBK. Sebentar. BSBK di sini juga nih 1 2 3 4 kali arah. Volumenya gede, bisa masuk banyak. Nah, itu kan wah keren banget nih guys ya. Mantap, jangan ketinggalan nih IPO ini jangan ketinggalan pokoknya yang paling menarik. Terus selanjutnya adalah saham nomor 16 di sini tapi apa namanya buat IPO hunter lah ya, bukan buat investor lah ya. Kalau BSBK kalau buat IPO hunter cuman banyak, tapi kalau buat investor ya apes gitu. IPO hunter guys. Nah ini rencana penggunaan dana, dananya tuh jelek tapi di sini dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum guys itu sekitar 113 miliar atau bisa dibilang 70%-nya itu digunakan untuk membayar hutang. Perusahaan ini hutangnya lumayan banyak ya, DER-nya itu di atas 100%. Nah ini mau dilunasi dari dana IPO. Mas Bro rela nggak? Rela nggak uang Mas Bro yang Mas Bro setor ke mereka untuk membeli IPO itu digunakan untuk membayar hutang dan hilang aja, nggak buat ekspansi. Kalau nggak rela ya nggak usah ikut. Kalau saya sih ikut aja karena saya nggak akan jadi investor, saya akan jadi IPO hunter. Makan waran guys, bonusnya banyak. Nah di sini jatuh tempo selama 3 bulan terhitung sejak amandemen ketiga perjanjian ya, mungkin setelah IPO itu harus segera dibayarkan lah seperti itu. Banyak hutangnya guys, masuk bisa baca sendiri di sini. Yang pasti perusahaan ini hutangnya banyak. Terus sisanya itu baru untuk pembangunan proyek perumahan di Cibinong ya. Ya di sini guys ya, sisanya dari IPO dapat duit buat bayar hutang, sisanya baru buat bangun perumahan. Gitulah pokoknya ya, kesimpulannya lah. Jadi kalau perencana penggunaan dananya itu jelek banget guys ya, parah banget ya, bayar hutang pakai dana IPO, dana teman-teman semua, dana kalian. Jadi mereka itu minta duit ke teman-teman, terus duitnya buat bayar hutang. Oke, kita lihat nomor 16 di sini adalah pemegang sahamnya teman-teman. Di sini ada PT Benteng Terang Sejahtera Pengendali.
Edward Halim 12. Nah, kalau kita lihat setelah ada waran dan sahamnya ditawarkan ke masyarakat, di sini tetap aja PT Benteng itu masih punya 55,98. Jadi masih tetap dapat pengendali di atas 50%. Jadi ya masih ada pengendalinya ya, pengendali utama. Jadi kalau struktur pemegang saham itu sebaiknya itu ada satu yang mempunyai saham itu di atas 50%. 51 atau 50,01, yang penting pokoknya di atas 50 itu akan jadi pengendali utama kalau dia mau istilahnya nggak banyak drama seperti itu guys ya. Jadi dia bener-bener udah kuat, kalau misalnya dia voting udah pasti menang seperti itu. Jadi dia pengendali, nggak bisa diintervensi sama pemegang saham yang lain. Harusnya ada sih yang satu yang segede gitu. Oke, terus selanjutnya adalah nomor 40. Nah, kita lihat nomor 40 teman-teman. Langsung aja. Nah, ini dari asetnya. Ini kecil-kecil tulisannya, guys. Oke, kita lihat total asetnya aja. Langsung kita sini ya. Ini total aset teman-teman ya. Total aset. Nah, kalau kita lihat asetnya ini cenderung bertumbuh ya. Kita lihat di sini. Oh, tahun 2020. Oh, ini sampai bulan Juli, teman-teman. Nah, sampai bulan Juli. Jadi istilahnya cenderung bertumbuh. Ini kan full nih tahun 2021. Ini tahun 2000 sampai bulan Agustus juga segini. Berarti asetnya naik. Nah, coba kita lihat dari total hutangnya, teman-teman. Ya, hutangnya sih naik ya, teman-teman. Ini kan cuma sampai Agustus saja hutangnya udah mau nyamain full tahun 2021. Berarti masih ada November Desember, masih ada 4 bulan lagi ya hutangnya naik, guys. Nah, kita lihat di sini untuk ekuitas, ya ekuitasnya naik sih juga sama. Yes, jadi istilahnya hutangnya ini lebih banyak daripada ekuitas ya. Udah saya bilang tadi, ini sahamnya ini urgent, mau IPO buat bayar hutang ya, takutnya. Dia udah pusing nyari duit di mana, mungkin wah IPO-in aja deh sahamnya, IPO-in. Katanya buat bayar hutang cepetan. Nanti setelah ditagih debt collector. Mungkin dia udah sumpek kali ditagih debt collector ya, makanya dia IPO, teman-teman. Oke, ini adalah laba ruginya. Ini tulisannya kecil-kecil, saya mau baca juga mumet ini, guys. Bentar ya, di sini laba rugi, nih ya, laba rugi di sini. Nah, kita lihat di sini, ini adalah laba ruginya, teman-teman. Tahun 2021 itu rugi. Ya, kebanyakan perusahaan properti sih tahun 2021 sih rugi ya. Kebanyakan sih kalau nggak salah. Kalau nggak rugi pun dia profitnya turun tahun 2021. Ini sepertinya juga wajar juga. Karena memang pandemi lah seperti itu. Ini sampai bulan Juli, teman-teman ya. Ini rugi ya, tahun 2020-nya full itu rugi. Kalau Mas Belia di sini ya, tahun 2021 itu sampai bulan Agustus tuh rugi. Cuman 4 bulan terakhir di tahun 2021 dia jadi berbalik untung. Nah, nggak tahu kenapa. Biasanya kalau perusahaan properti yang rugi terus tiba-tiba untung, dia berarti jual lahan yang lumayan besar, teman-teman ya. Dia jual aset lah seperti itu biasanya. Nah, kita lihat di sini tahun 2019, tahun 2020 ini perusahaannya merugi terus. Ya, kalau seperti ini jangan harap akan membagikan dividen dalam waktu dekat, guys, karena biasanya saldo labanya dia negatif. Oke, di sini masalah fundamental ini nggak terlalu bagus, teman-teman, karena dia rugi ya. Cuman baru ini untung dikit terus langsung IPO, itu aja buat bayar hutang. Jadi istilahnya bagi teman-teman yang pengen invest di perusahaan ini mending mikir 12.000 kali lah seperti itu. Tapi kalau IPO Hunter hajar karena ada waran yang lumayan oke dan II underwriternya. Lumayan nih cuannya nanti kalau buat IPO Hunter. Tapi jangan jadi App Store ya di website di sini ya. Di perusahaan ini jangan jadi App Store. Takutnya dibawa ke 50, teman-teman. Oke, terus di sini nomor 156 langsung. Nah, kebijakan dividen. Nah, kita lihat di sini sebagai perusahaan terbuka, perusahaan berencana untuk membayarkan dividen tunai setiap tahun mulai tahun buku 2023 dengan jumlah besar besarnya 20%. Bla 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 nih, guys ya. Ini pasti Masuk bisa baca sendiri sini tahun 2023 juga. Katanya itu tak berarti tahun 2024 lah dia baru bagi dividen. Cuman dividennya itu 20% doang, teman-teman. Sedikit ya, kecil ya. Jadi jangan jadi App Store lah. Terus 12 kita balik ke 126. Teman-teman.
ya ini sebenarnya nggak ada yang istimewa sih ya, kayak properti-properti yang lain gitu ya. Kita udah sering banget ya perusahaan properti itu IPO gitu. Jadi biasalah perusahaan perumahan lah seperti itu. Jadi ya Mas Bro bisa tahu sendiri kerjanya ngapain gitu. Nah kita lihat di sini karyawannya teman-teman. Nah karena ini perusahaan properti itu karyawannya tentu aja nggak terlalu banyak juga karena yang ngerjain proyeknya itu orang lain, pihak ketiga. Yang bangun rumah itu bukan karyawan-karyawan ini teman-teman. Ya ini paling-paling cuman staff-staff yang ada di setiap cabang perumahan seperti itu. Mungkin security atau apa gitu. Tapi yang ngerjain apa namanya, yang bangun kan orang lain, pemborong. Berarti guys ya. Terus selanjutnya nomor 136 nih proyeknya teman-teman. Nah daerah Cibinong nih pasti tahu nih teman-teman. Nah teman saya sih daerah Cibinong tahu ya. Wah itu PT di daerah saya tuh mau IPO katanya perumahan gitu ya. Oh iya bener nih guys berarti. Nah ini di Cibinong ya guys. Nah 20 menit dari Stadion Pakansari katanya. Nah ini perumahan-perumahan tapak ya, perumahan-perumahan kecil lah seperti teman-teman. Tipe-tipe ini ya, tipe-tipe 42, tipe-tipe 39, seperti itu, tipe 50 mungkin seperti itu. Ini 42 guys, tipe 42 perumahannya. Dan di sana juga udah mahal juga ya. Masa di daerah Cibinong itu harga perumahan udah mahal teman-teman. Kalau murah mah di sini di kampung. Ini Mas Bro lihat ya. Pokoknya udah paham lah ya seperti itu. Oke, terus nomor 143 ada apa guys? Kita lihat di sini ini proyeknya. Oh, ini sertifikat guys. Gue dapat sertifikat teman-teman. Oke. Ya, tadi mana sih? Tadi kayaknya ada nih perumahan-perumahan apa aja yang dia lagi kerjain gitu. Nah, ini guys ya. Ini adalah perumahan yang dia punya, yang PT ini punya gitu ya. Yang lagi berkembang lah seperti itu. Di sini adalah Sapta Villa. Ini adalah perusahaan yang berbasis apa ya? CBD lah ya. Itu semacam kayak pusat. Jadi perumahan CBD itu adalah perumahan yang dia udah kayak kota sendiri. Jadi di situ udah ada sekolah, udah ada rumah sakit, udah ada lengkap lah pokoknya di kota itu ada tempat hiburan. Nah, itu namanya konsepnya CBD. Ya udah, ini Sapta Villa itu udah perumahan yang di dalamnya itu udah ada semua kebutuhan masyarakat, supermarket, sekolah seperti itu. Jadi dia hidup di situ tuh bisa mau tinggal di situ, sekolah di situ, kerja di situ, sakit juga di situ ada rumah sakit, meninggal juga udah ada kuburan. Jadi orang di situ aja juga bisa hidup. Itu namanya konsep CBD ya. Kayak misalnya kalau di Tangerang ya BSD seperti itu teman-teman. Oke, masuk bisa lihat di sini ya. Ini adalah kebanyakan sih di area Bogor ya. Nice, terus kita langsung ke bagian sini Mas Bro, yaitu rasio fundamental. Nah, kata di sini untuk PBV-nya itu adalah 5 kali teman-teman. Dan harga bukunya itu cuma 18. Nah, harga bukunya 18. Jadi dia dijual di harga 100 itu udah 5 kali PBV. Jadi ingat ya, jangan jadi Apple Store ya. IPO Hunter cuan bungkus, scalping ya CL gitu ya. Jangan disimpan ya. Wah, saya mau invest di Sage. Nanti kayak BSBK loh, hati-hati loh. Oke, terus di sini untuk pairnya adalah 136 sampai 170 kalau dilihat di 125, artinya udah mahal teman-teman. PBV mahal, pairnya mahal. Terus untuk DER-nya ini yang juga ngeri ya, DER-nya itu di atas 100% itu 122. Tapi kalau udah IPO dan beneran duitnya dibayarin, ya nggak kayak Zata. Zata dana IPO-nya katanya mau buat bayar hutang, tapi nyatanya enggak gitu ya. Nah, kalau emang bener dia dibayarin guys ya, hutangnya itu 133 miliar itu nanti DER-nya akan berkurang. Mungkin DER-nya jadi 80 atau 70, akan berkurang drastis nanti DER-nya Mas Bro. Setelah IPO ini, kalau beneran uang IPO-nya buat bayar hutang itu ya. Oke, terus untuk ROE-nya kecil ya, cuma 3%, tapi ya seginilah, wajar kalau perumahan itu ROE-nya itu segini teman-teman. Kalau ini bisa dibandingin sama perusahaan apa? Mungkin BSD tapi agak sedikit gede sih ya, jauh kalau sama BSD. Mungkin sama GPRA mungkin. Nah, Gapura juga sama, dia perumahan tapak juga, tapi dia di Tangerang kalau GPRA teman-teman. Oke, jumlah saham segini kalau kita lihat capsnya itu masih di bawah 1 triliun, ini 800-an atau 600-an miliar kalau dilihat 100. Jadi istilahnya ini saham gorengan teman-teman. Oke, ya kesimpulannya saya akan ikut ini mungkin kalau saya punya duit di porto saya yang masih istilahnya T+2 gitu, saya akan masukin semua ke IPO ini.
Nah, karena ini menarik banget ya, saya akan ikut semua. Tapi modelnya saya adanya IPO Hunter aja, bukan App Store ya. Kalau udah cuan ya udah saya akan tinggalin saham ini dan hati-hati dengan warannya. Warannya udah laku ya udah dijual. Misal laku di 50 udah jual, jangan beli lagi. Nanti Mas Bro bisa ngaca sama waran BSBK ya. Itu banyak banget yang sangkut ya, yang beli di harga 30, sekarang harganya cuma 3, itu udah rugi habis 90% ya. Bisa jadi gembel teman-teman ya. Kalau main waran selesai cuan bungkus, nggak cuan CL, dah gitu aja mainnya ya. Oke, mungkin saja Mas dari kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.